Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kalian semua yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum Ibu ingin memulai pelajaran di semester kedua ini, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Semoga hasil yang kalian terima di semester 1 ini bisa memacu untuk kalian terus aktif dan terus semangat untuk belajar di semester kedua ini. Walau kita masih belum bisa tatap muka dan kalian belum bisa bertatap muka dengan Ibu dan Ibu juga belum bisa melihat kalian, tapi Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar di rumahnya dan patuh kepada kedua orang tua ya. Baik, untuk di semester kedua ini, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis, Ibu ingin mengajarkan tentang surah-surah pendek. Yang pertama adalah tentang surah Al-Ma'un. Apa kalian pernah dengar tentang surah Al-Ma'un? Dan apa kalian bisa membaca surah Al-Ma'un? Baik, Ibu yakin kalian juga sering mendengar surah Al-Ma'un. Dan Ibu yakin juga kalian juga pasti bisa membacanya. Tetapi sebelum Ibu memberikan contoh bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un, Ibu ingin menjelaskan dulu tentang arti, jumlah, bahkan isi kandungan tentang surah Al-Ma'un. Tetap dengarkan dan perhatikan buku paket As-Salam kalian ya. Untuk di slide selanjutnya, yaitu Ibu ingin menjelaskan arti, kandungan surat, dan sebagainya. Yang pertama, surah Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Ibu ulangi kembali ya. Surah Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna, betul sekali. Dan surah Al-Ma'un itu adalah surah ke-107 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian buka Al-Quran di rumah kalian, maka surah Al-Ma'un adalah surah keurutan 107 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat ya. Sedangkan surah Al-Ma'un itu termasuk dalam surah Makkiyah. Yang disebut surah Makkiyah yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, seperti itu. Jadi sebelum Nabi hijrah maka disebutnya surah Makkiyah. Baik ya. Bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Baik, untuk di slide ini, Ibu ingin menjelaskan apa sih isi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un. Jadi, surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Nah, di sini diambil dari kata yukadzibu. Yukadzibu di dalam surah Al-Ma'un itu terdapat di dalam ayat pertama yang artinya mendustakan. Jadi surah Al-Ma'un ini Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama atau membohongi agamanya. Yang pertama yaitu orang yang suka menghardik dan membentak anak yatim. Jadi jika kalian punya tetangga, teman, ataupun saudara yang anak yatim, kalian tidak boleh menghardik, menghina, mencela seperti itu ya. Karena Allah sangat membencinya. Dan Rasulullah pun sangat sayang kepada anak yatim. Bahkan di hadis dijelaskan jika kita memelihara, kita baik kepada anak yatim, kita memeliharanya, kita memberi makan, memberi pendidikan yang layak, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Yang kedua, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak suka memberi makan orang
orang miskin. Jadi ibu harapkan kalian yang di rumah jika mempunyai kelebihan makanan, mempunyai kelebihan rezeki, tidak ada salahnya untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu ataupun orang yang miskin. Jadi daripada kalian punya makanan banyak, mubazir akhirnya dibuang, lebih baik dibagikan kepada tetangga ataupun orang yang membutuhkan, seperti itu ya. Dan yang ketiga, orang yang mendustakan agama itu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, jadi di sini orang yang sholat itu juga celaka dalam sholatnya. Maksudnya apa, Bu? Jadi orang yang sholat belum tentu dia selamat. Tetapi orang yang sholat pun juga bisa celaka. Kenapa? Karena lalai dalam sholatnya, yaitu salah satunya mengundur-ngundur atau mengulur-ngulur waktu sholat. Dan sholatnya tidak khusyuk. Seperti itu ya. Jadi ibu harapkan kalian di rumah ketika sudah azan terdengar, iqomah sudah berkumandang, jadi kalian harus siap untuk sholat. Usahakan sholat awal waktu ya. Dan yang keempat, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang senang dipuji orang lain. Atau disebut dengan ria. Dia suka memperlihatkan kelebihannya agar dipuji dengan orang lain. Itu tidak boleh. Karena yang berhak dipuji itu hanya Allah. Walaupun kita pintar, kita cantik, ganteng, kaya, ataupun apapun itu, yang berhak menerima pujian itu hanya Allah. Karena yang membuat kita kaya, yang membuat kita cantik, yang membuat kita pintar itu Allah. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan kehebatan kita ataupun kelebihan kita agar dipuji dengan orang lain. Tapi kita niatkan kelebihan kita, kehebatan kita itu hanya untuk mendapat ridho Allah. Pasti anak-anak ibu bisa ya, harus bisa. Jadi kalau kalian punya kelebihan, jangan berharap untuk dapat pujian dari orang lain, tetapi berharaplah mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Dan yang terakhir, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak suka menolong sesama. Nah, ini ibu harapkan kalian harus selalu menolong sesama. Jika ada tetangga, saudara, teman, ataupun orang yang melintas, misal kalian lagi melintas nih, ada orang yang kira-kira emang sangat membutuhkan pertolongan, sebisa mungkin kalian menolongnya, tetapi menolongnya itu sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita menolong orang, tetapi akhirnya malah menyusahkan diri sendiri, seperti itu ya. Jadi kita harus saling menolong sesama, maupun sesama manusia ataupun sesama makhluk lainnya, seperti tumbuhan, hewan, dan lainnya, seperti itu ya. Baik, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah ibu sampaikan ya. Untuk di slide terakhir, ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un, dan kalian ikuti ya. Baik, di slide terakhir ini ibu ingin memberikan contoh bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un. Maka ibu harapkan kalian mendengarkan dengan baik dan perhatikan. Kalian juga bisa membuka juz amma kalian ataupun buku paket asalam kalian yang terdapat surah Al-Ma'un. Jika kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan bagaimana cara ibu membaca surah Al-Ma'un, ibu harapkan kalian bisa mempraktikannya di rumah dengan orang tua kalian. Kalian sudah siap? Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bagaimana? Kalian bisa? Ibu ulangi sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, sudah ya? Kalian bisa? Ibu yakin kalian pasti bisa jika kalian ingin belajar. Jangan lupa diulang-ulang terus bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un agar kalian cepat hafal. Kalian bisa minta bantuan kepada kedua orang tua kalian untuk latihan ya. Baik, mungkin hari ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.